Yang mungkin adalah apa hikmah Allah mengabadikan, menceritakan kisahnya Nabi Yahya. Pasti ada hikmahnya. Apalagi beliau adalah salah seorang dari utusan. Utusan Allah berarti pilihan Allah. Maka seluruh perjalanan hidup Nabi Yahya, kalau kita rujuk pada ayat-ayat Al-Quran, mengandung hikmah yang sangat banyak dalam kehidupan. Meskipun beliau di zaman dahulu, tetapi para nabi itu seolah-olah apa yang pernah dilalui, apa yang pernah dialami dan dijalankan selalu layak untuk kita jadikan sebagai pedoman dan tuntunan kehidupan. Itulah rukun iman kita kepada seluruh nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan mengenal, karena dikhawatirkan Yahya yang dimaksud itu bukan nabi yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran. Karena kata Yahya sekarang sangat banyak digunakan menjadi nama sahabat, keluarga, atau anak-anak kita. Yahya yang dimaksud oleh Al-Quran adalah Yahya bin Zakaria. Berarti beliau adalah putra dari seorang nabi yang bernama Zakaria. Kita ambil hikmahnya betapa tidak mudah seorang Yahya. Karena beliau diasuh, dididik oleh ayah yang sudah sangat lanjut usia. Kita sangat bersyukur kita lahir, orang tua kita masih muda, masih kuat, masih mampu mencari karunia Allah. Dibayangkan seorang anak, ayah dan ibunya sudah lanjut usia. Bahkan kita kadang saking terkejutnya, dan karena kita tidak tahu, mungkin kita salah menyebut, dianggapnya ini cucu bapak ya, padahal itu putranya. Mungkin kalau sekarang Nabi Yahya jalan dengan Nabi Zakaria, kita menganggap Yahya itu bukan anaknya tapi cucunya, karena pautan usia yang sangat jauh sekali. 80 tahun anak baru lahir, berarti 90 tahun anaknya baru menginjak usia kelas 3 SD. Ada kakek-kakek bawa anak ke SD. Kemungkinan orang mengatakan ini cucunya Yake, bukan putranya. Namun itulah sisi yang kita ambil hikmah. Dalam keadaan demikian, Nabi Yahya justru satu-satunya nabi yang sudah dilantik menjadi utusan Allah sejak kecil. Dan sejak kecil itulah Nabi Yahya mendapatkan hikmah. Karena ayahandanya sudah lanjut usia, maka beliau sejak kecil beda dengan seumurnya. Jadi kecilnya itu suka baca. Bahkan dari kecil sudah mendampingi ayahandanya mengajar Taurat kepada kaum Bani Israel. Artinya sejak kecil dia sudah menjadi narasumber majelis Kaila kalau sekarang. Bisa dibayangkan, karena memang ayahandanya sebagai seorang guru dan beliau masih kecil, namun ayahandanya tahu ini adalah calon nabi yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Silsilah terakhir adalah bin Sulaiman alaihissalam. Ibunya pula adalah Isha, saudara perempuan dari Hannah, yaitu Hannah itu istrinya Pak Imron dan ibunya dari Maryam. Sehingga hubungan Nabi Yahya pun ada dengan keluarga Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan ibunya yang kita kenal dengan Siti Maryam, yang merupakan bibi dari Nabi Yahya, di mana Zakaria sendiri yang mengasuh Maryam. Zakaria mengasuh Maryam, kemudian juga mengasuh putranya Yahya, sehingga hubungan kekeluargaan itulah yang dijadikan alasan kenapa Yahya tumbuh sebagai seorang yang sangat mulia. Menjadi utusan Allah ketika masih kecil. Itulah seorang nabi yang kita kenal dengan nama Yahya. Karena di ayat ini
Allah mengabadikan surat Ali Imran 39 di akhir ayatnya adalah beliau sudah dijadikan nabi oleh Allah wa nabiyan minas solihin, dan beliau adalah nabi dari orang-orang soleh. Artinya nabi dari semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan spesial Nabi Yahya ini sudah disebut sebagai nabi karena yang datang menyampaikan berita itu malaikat. Melihat Zakaria sang ayahanda yang sudah lanjut usia benar-benar menginginkan keturunan, maka beliau kemudian sholat, dan di dalam sholatnya itulah beliau memohon kepada Allah, dan beliau pilih mihrab karena biasanya mihrab itu tempat yang sangat khusus. Kalau di masjid itu ada mihrab yang di depan. Beliau sholat di situ memohon kepada Allah, dan datanglah malaikat menyampaikan kabar gembira, nanti ada anakmu laki-laki, namanya pun disebut oleh Allah Yahya, dan nanti beliau akan menjadi sayyid, menjadi orang yang dikagumi oleh masyarakatnya, dijadikan ketua oleh kabilahnya, dan terakhir nabiyan minas solihin, seorang nabi dari sekian banyak nabi-nabi utusan Allah. Anak kita waktu lahir belum disebut apa-apa. Kita pun tidak tahu nanti anak kita jadi apa. Ada yang tahu anaknya mau jadi apa? Enggak ada yang tahu. Yang ada kita memohon sama Allah supaya anak kita soleh dan solehah, menjadi orang yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Itulah yang selalu kita panjatkan. Tapi Nabi Yahya sudah disebut oleh Allah, dia akan menjadi salah seorang pemimpin bagi Bani Israel, karena beliau akan dilantik menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau menahan diri dari menikah. Disitulah catatan penting dari Nabi Yahya berdasarkan surat Ali Imran 39. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Karena Zakaria Allah anugerahkan mukjizat yang bernama putranya di usia lanjut, berarti tidak sama dengan yang lain. Mukjizat itu sesuatu yang berbeda dengan umumnya kejadian yang ada. Umumnya seorang anak lahir dari orang tua yang masih muda, lahir dari ibu yang sehat, yang masih muda. Tapi dicatat oleh Al-Quran, ibu dari Nabi Yahya adalah sudah lanjut dan mandul. Begitulah ilustrasi dari surat Ali Imran 39. Dari ayat tersebutlah maka para ulama membahas, sejak kecil Nabi Yahya karena sudah disebut Nabi yang minas solihin, maka ada keistimewaan dan keteladanannya. Sejak kecil sesuai kehendak Allah, beliau menunjukkan kecerdasan. Sudah mulai menggali dan memahami ajaran agama, sudah menunjukkan ketaatan beribadahnya. Bahkan beliau berbeda perilakunya dengan anak-anak seusianya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu sampai diriwayatkan bahwa anak-anak yang seusianya itu datang ke rumahnya dan mengajak main. Ta'ala nal'ab ma'ana, ayo kita main wahai Yahya, karena memang usia beliau usia main. Tapi kata beliau, bahasanya cukup agung sekali kepada teman-temannya, malil la'bi, aku tidak untuk main. Malil la'bi, aku tidak untuk main. Jadi aku justru lebih banyak untuk beribadah, menjalankan ketaatan, untuk menggali ilmu. Kalau ada anak kecil seperti itu, maka kita selaku orang tua mungkin akan terkejut. Ini jangan-jangan anaknya tidak normal. Diajak main kok tidak mau. Tapi karena Allah sudah tetapkan beliau adalah seorang nabi, maka sejak kecil Allah sudah siapkan perbedaan-perbedaan atau kekhususan-kekhususan.
Nabi Yahya juga dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang bahkan dengan semua binatang. Jika ada yang suka dan sangat sayang perhatian kepada binatang, jangan-jangan dia mengambil hikmah dari Nabi Yahya. Tapi tidak semua binatang, maksudnya binatang yang memang layak dan cocok untuk bisa kita pelihara. Karena ada hewan yang memang secara fitrah, sunatullah, tinggalnya di tempat yang sangat nyaman bagi mereka. Mereka tidak mau di rumah kita. Tapi ada hewan-hewan memang yang nyaman di rumah kita. Disitulah Allah bagi dua, memang disebut dengan hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang liar, dan ada hewan-hewan peliharaan. Jadi yang baik untuk dipelihara hewan-hewan peliharaan. Sedangkan hewan-hewan yang lain biarkan mereka bersama habitatnya. Mereka memang sukanya di tempat luas, di padang luas, bukan di tempat yang kita sempitin. Tapi ada hewan-hewan yang senang bersama kita. Misalnya kucing itu kan dikatakan hewan yang selalu berada di sekitar manusia atau di rumah-rumah kita. Hatinya bersih, karena itulah beliau dikatakan sejak kecil sudah mampu memutuskan persoalan yang dialami oleh masyarakatnya, karena beliau adalah sayyid, yaitu kabilah, ketua kabilah. Maka jika ada masalah, ternyata Nabi Yahya sudah mampu memutuskan perkara itu dengan adil. Salah satu ciri Nabi adalah seorang yang bijaksana. Dan parameter untuk menunjukkan bijaksana atau tidak adalah bagaimana saat ada persoalan. Maka para nabi sekaligus selain dari alim, dibekali ilmu, beliau juga hakim, yaitu dibekali hikmah dan kebijaksanaan. Maka seluruh nabi memutuskan perkara masyarakat dengan bijak, dengan adil. Dan karena beliau sejak kecil sudah menjadi nabi, maka beliau mampu memutuskan perkara manusia dengan seadil-adilnya. Dari situlah kemudian bahwa Nabi Yahya adalah benar mukjizat. Ya, kita memahami mukjizat itu ada yang fisik, ada yang non fisik, ada yang aspeknya materi dan yang non materi. Quran non materi. Tongkat Nabi Musa itu berarti mukjizat fisik. Keberadaan Nabi Yahya bisa dua. Bisa fisiknya memang beliau adalah manusia, tapi ada non fisiknya bahwa beliau sudah diistimewakan oleh Allah sejak kecil. Maka disebutlah kelahiran Nabi Yahya adalah mukjizat. Mukjizatnya dilihat dari usia lanjut dari ayahandanya Zakaria, juga ibundanya, bahkan dikatakan mandul. Saat sesuatu itu terjadi di luar kebiasaan dan tidak mungkin dicontoh oleh manusia, itu namanya mukjizat. Sekarang ada orang yang lanjut usia, kemudian mohon maaf istrinya mandul, kemudian punya anak. Kita katakan tidak ada. Berarti Nabi Yahya adalah mukjizat bagi Nabi Zakaria. Namun tetap saja namanya mukjizat, bagi kita itu ada prosesnya. Bagi Nabi memang kun fayakun, karena Allah berkehendak. Tapi bagi kita harus mengambil hikmah. Ketika Nabi Musa misalnya dikasih tongkat, bukan kemudian Nabi Musa diam dan tongkat itu berubah menjadi yang diinginkan oleh Nabi Musa. Tapi ada ikhtiar Nabi Musa, pukullah tongkatmu, kata Allah. Kalau tongkatnya tidak dipukulkan, tidak akan berubah menjadi yang diinginkan oleh Nabi Musa. Menjadi ular, laut menjadi daratan. Berarti ada ikhtiar. Dan Nabi Musa berarti membawa tongkat itu. Tidak bisa tongkatnya ditinggal di rumah. Wah, ini kan tongkat sakti. Biarkan saja ditinggal di rumah. Nanti tongkat itu bisa aku perintahkan untuk melakukan apapun. Ternyata dia bawa terus. Bahkan ada ikhtiar yang bernama pukullah tongkatmu. Demikian juga Nabi Yahya. Nabi Zakaria pun karena usia sudah lanjut, kemudian istrinya dikatakan mandul, maka Allah berfirman wa aslahna lahu
zaujah. Kami perbaiki keadaan istrinya yang mandul supaya layak untuk melahirkan. Catatannya, wa aslahna, Allah perbaiki dulu. Berarti Allah menjadikan istrinya sehat lagi, tidak mandul lagi untuk melahirkan Nabi Yahya. Setelah itu kembali mandul lagi. Tapi ada proses yang dijalankan. Karena kita harus membaca demikian. Bagi Nabi Yahya, udah itu mukjizat. Bagi Nabi Zakaria, mukjizat. Bagi kita, hikmahnya apa? Oh, tetap Nabi dengan konsep mukjizat tetap ada ikhtiar, ada usaha, ada doa. Kita yang tidak dapat mukjizat berarti harus lebih banyak lagi ikhtiar, lebih banyak sebab dan musabab, lebih banyak doanya. Padahal sudah jadi mukjizat, tetap saja Nabi Zakaria berdoa, Nabi Zakaria berikhtiar, kemudian istrinya tentu ada proses yang disebut oleh Al-Quran. Disitulah mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dan taat kepada Allah. Jadi prosesnya itu ada. Pada tinggal kun fayakun. Kan Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Tapi Allah menginginkan kita yang membaca sekarang, umat yang membaca sekarang, prosesnya begini yang dilalui, sehingga kita seharusnya lebih banyak lagi proses yang kita lalui. Demikian juga ikhtiar yang maksimal, doa yang sungguh-sungguh, dan ketaatan yang lebih paripurna. Namanya juga tafsir hikmah, karena sudah berlangsung sekian ratus ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan itu Nabi Yahya berada dalam kehidupan ini. Nama Yahya sendiri, karena ini satu-satunya, maka artinya adalah hidup, dan itu pemberian Allah. Ya, bi ghulamin nismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Surat Maryam ayat ke-7. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran anak yang bernama Yahya. Kita bersyukur anak kita yang nama anak kita yang kasih. Orang tuanya boleh kita kasih. Ini Zakaria nggak boleh ganti nama, karena yang ngasih adalah Allah. Misalnya nih Zakaria, aduh kayaknya kurang panjang namanya, Yahya doang, dia tambahin Yahya macam-macam. Tapi karena Allah yang kasih, sudah dia terima. Kita diperkenankan, bahkan menjadi kewajiban orang tua untuk memberi nama anak kita yang baik. Disitulah belum pernah kami memberi nama sebelumnya. Berarti Muhammad sendiri bukan nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nama dari orang tuanya dan keluarganya. Disitulah hikmahnya bahwa Yahya ini sangat spesial. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan. Karena bisa jadi orang mengatakan Yahya jadi nabi ketika kecil, sedangkan semua nabi menjadi nabi di usia 40 tahun, di usia 25 tahun. Maka Allah abadikan surat yang paling banyak menyebut semua nama-nama nabi, yaitu Al-An'am 83 sampai 87. Inilah ayat yang paling banyak menyebut nama-nama nabi. Di ayat yang lain tidak disebut lebih banyak dari ini. Semua nabi disebutkan. Barulah di ayat 85, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Disebutlah Yahya, setelah Nabi Zakaria, setelah Nabi Yahya disebutlah Isa, kemudian juga Nabi Ilyas alaihi wassalam. Penting untuk memahami ini, bahwa Nabi Yahya tetap nabi dan sejajar dengan semua nabi. Karena prinsip kesetaraan dalam kenabian itu penting. Dikhawatirkan kita yang salah memahami. Wah, kayaknya tinggian Nabi Sulaiman enggak boleh, kecuali Nabi Muhammad SAW, karena memang Allah jadikan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Tapi yang lain tidak. Misalnya orang mengatakan
Nabi Yusuf yang lebih keren dari Nabi Muhammad. Enggak boleh begitu. Masing-masing nabi ada mukjizatnya, ada kelebihannya. Tapi kita yang melihat semua para nabi yang kita baca, yang kita bahas ceritanya, kita katakan semua nabi adalah utusan Allah yang sangat mulia, termasuk Nabi Yahya. Pada Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria, tapi tidak boleh kita mengunggulkan Zakaria atas Yahya. Kayaknya lebih tinggi Zakaria, kan dia ayahnya. Bagi kita tidak, tapi bagi Al-Quran karena Allah yang bicara, Allah yang maha tahu bahwa Zakaria adalah ayah dari Nabi Yahya. Itulah konsep kesejajaran dan kesetaraan para nabi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil itulah Nabi Yahya diperintah dengan perintah dan tuntunan khusus. Ya. Sejak bayi dikasih hikmah, kemudian diberi rahmat, dan kelebihannya beliau seorang yang taat, berbakti kepada orang tua, tidak sombong dan angkuh, padahal itu usia anak-anak. Secara psikologi anak-anak itu wajar kalau sombong. Punya baju baru dia pasti sombong sama teman-temannya. Tuh bajuku baru, bajumu enggak kan? Tuh lihatlah mobilku diantar oleh ayahku, mobilku baru. Itu anak-anak. Kalau orang dewasa nggak mungkin gitu. Nggak ada orang datang ke kantor ini mengatakan, Bapak Ibu, ini mobilku baru. Tentu orang akan tertawa karena itu bukan zamannya lagi. Tapi anak-anak biasa, tuh pulpenku baru, sepatuku baru. Namanya juga anak-anak. Tapi disitulah keistimewaan Nabi Yahya. Justru saat anak-anak disampaikan oleh Allah, tidak sombong, tidak durhaka, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Berarti tuntunan khusus untuk Nabi Yahya adalah ambillah Alkitab, yaitu Taurat, dengan sungguh-sungguh, dan beliau membaca dan mengajarkannya sungguh-sungguh. Kemudian beliau seorang yang taat, selalu berbakti kepada ibu bapaknya, dan tuntunannya tidak boleh sombong atau durhaka. Inilah keistimewaan. Kenapa ada keistimewaan? Keistimewaan itu adalah berbanding lurus dengan anugerah. Jadi orang dikasih keistimewaan berarti dia mendapatkan anugerah. Namun keistimewaan itu juga berbanding lurus dengan tanggung jawab. Kalau orang diistimewakan dengan ilmu, dia ada tanggung jawab ilmu. Diistimewakan, diperluas hartanya, dia berarti ada tanggung jawab harta yang lebih. Makanya dulu waktu kita remaja, enakan gak tahu apa-apa, enakan gak punya apa-apa, karena gak punya tanggung jawab apa-apa. Ditambah ilmu, tanggung jawab ilmu. Ditambah kedudukan, tanggung jawab kedudukan. Ditambah keluarga, tanggung jawab keluarga. Ditambah anak, tanggung jawab anak. Ditambah harta, tanggung jawab harta. Disitulah konsepnya bahwa anugerah itu berbanding lurus dengan keistimewaan yang Allah berikan, sekaligus tuntunannya, dan dalam keistimewaan itu berarti bertambahlah tanggung jawab. Tapi tidak perlu khawatir, bertambah tanggung jawab itu bertambah peluang pahala. Jadi orang yang diberi anugerah harta yang lebih, tanggung jawab lebih, tapi pahalanya juga peluangnya semakin besar. Terakhir beliau diabadikan di surat Maryam 15 mendapatkan 3 salam. Salam saat beliau lahir, salam saat beliau diwafatkan, dan salam kelak saat beliau dibangkitkan. Salam di sini berarti beliau pasti masuk surga. Salam di sini berarti beliau pasti berada di dalam surga. Karena nanti orang-orang masuk surga, maka malaikat mengatakan yaquluna salamun alaikum. Kalau bahasa sekarang, selamat sampai di tujuan. Tujuan akhir kita surga. Jadi kalau belum sampai ke surga, belum layak dikatakan salam, karena masih proses. Tapi yang sudah berada di surga, dikatakanlah oleh para malaikat penjaga surga, yaquluna salamun alaikum. Seperti kita sampai di tujuan, kita melakukan perjalanan sampai di tujuan, baru disebut selamat datang.
Kalau belum, maka belum layak disebut selamat. Itulah inti 3 salam itu. Bayangkan dambaan setiap kita, insya Allah kita sudah selamat ketika dilahirkan oleh orang tua kita. Yang belum adalah bagaimana kita selamat saat kematian nanti, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang paling kita dambakan adalah selamat saat dibangkitkan. Tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi kekhawatiran, karena dosa-dosa sudah diampuni, pahala sudah dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana Nabi Yahya ditutup oleh surat Maryam 15, dan nanti ada Nabi Isa yang akan kita bahas bulan depan, ditutup juga dengan 3 salam. Salam ketika dilahirkan, salam ketika diwafatkan, dan salam kita semuanya saat kita dibangkitkan kelak di padang mahsyar di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Masih ada alokasi waktu, kalau sesuai waktunya tinggal 5 menit untuk bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan pertanyaannya. Demikian, jazakumullah khair. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan jemaah yang selalu memberkahi masjid kita. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas pemaparan materinya. Mungkin karena waktu yang singkat, ada satu pertanyaan saja untuk jamaah. Ya, terima kasih Ustaz. Izin tanya, kalau di kaumnya Bani Israel kan cukup banyak nabi-nabi gitu ya. Sejak Nabi Musa sudah ada kitab Taurat juga, tapi ada Nabi Daud dan Sulaiman yang Zabur. Nah, di zaman Nabi Yahya ini juga diajarkan Taurat juga, apakah memang Zabur. Yang kedua, apakah sejaman antara Yahya dan Isa gitu, Nabi Isa dan kaum yang didakwakan itu apa sama kaum yang sama kan? Karena kalau nggak salah saya juga pernah baca wafatnya Nabi Yahya kan juga oleh kaum Bani Israel sendiri kan, dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri. Sementara kalau Nabi Isa kan oleh Romawi gitu. Apakah itu berbeda kaum nanti dengan yang didakwakan oleh dua nabi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Nabi Yahya memang pada akhir hidupnya beliau dibunuh oleh kaumnya. Jadi Bani Israel itu adalah satu bangsa yang sangat luas. Bahkan semua nabi berasal dari Bani Israel kecuali 3 atau 4 nabi. Ada yang mengatakan kecuali Nabi Muhammad SAW. Berarti dalam bangsa yang bernama Bani Israel itu ada bangsa-bangsa lain. Ya, kita sebut tadi Romawi, Yunani, bangsa-bangsa dahulu. Tapi mereka berasal dari keturunan Bani Israel. Maka Al-Quran menyebut Bani ada 2. Bani Adam dan Bani Israel. Barulah berikutnya ketika era Nabi Muhammad disebut Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ya, Bani Abdi Manaf, karena merujuk kabilah-kabilah yang ada di Arab. Berarti kalau kita katakan apakah sejaman, yang jelas bahwa semua nabi diutus kepada kaumnya. Nah, kaum di sini ada yang memahami adalah sebuah bangsa yang besar, sebagaimana kita dulu Melayu, dan Melayu itu terdiri dari sekian bangsa, sekian etnis begitu ya. Dan dulu ya semua bangsa itu kan besar sekali. Barulah nanti ada perluasan ya, atau perkembangan yang akhirnya menjadi kecil-kecil saja. Pada dulu ya namanya Arab itu ya seluruhnya itu dari Yaman, Syam, disebutnya dengan Syam, Syria, itu seluruhnya wilayahnya, Jordania, Palestina dan seluruhnya itu adalah wilayah Syam. Jadi menurut para sejarawan bahwa Bani Israel itu bukan dibatasi oleh satu nabi, tapi semua nabi. Maka yang membedakannya adalah kitab itu penamaannya. Makanya Al-Quran menamakan Taurat Alkitab, Zabur juga Alkitab. Kepada Nabi Sulaiman disebut Alkitab. Kepada Nabi Yahya tidak disebut Taurat tapi Alkitab.
Barulah nanti penamaan itu adalah penamaan yang sesuai dengan kaumnya. Kita dinamakan Quran. Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u, Quranun makru, yang kita baca. Alkitab itu yang dihimpun. Maka Al-Quran menyebut kitab, menyebut Al-Furqan karena yang membedakan, menyebut Al-Dzikra karena yang mengingatkan, dan seterusnya. Jadi Nabi Yahya memang tidak bertemu dengan Nabi Isa karena beliau sudah wafat terlebih dahulu. Namun sama-sama keduanya adalah berasal dari Bani Israel, tapi era Bani Israelnya Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu tidak sama dengan era Bani Israelnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Karena waktu yang sangat panjang itu berkemungkinan ada bangsa yang asal usulnya Bani Israel. Misalnya kita sebut nih contoh yang mudah, Palestina itu bangsa asalnya Bani Israel. Yahudi bangsa asalnya Bani Israel. Dan mungkin kita nggak tahu ini, karena kita sudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah catatan ringkas bagaimana memaknai bangsa Bani Israel yang sangat luas. Baru kemudian paling luas lagi tentu bangsa yang bernama anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti Nabi Adam di bawahnya Bani Adam, di bawahnya Bani Israel. Baru kecil itu Bani Abdi Manaf itu sedikit, Bani Hashim itu kecil, Bani Abdul Muthalib pun tidak besar. Ya, tapi bisa jadi bahwa di Bani Abdul Manaf, di bani-bani yang lain, kalau disusur ke atas mungkin masih ada keturunan dari bangsa yang bernama Bani Israel. Dan Bani Israel tidak semuanya kita fahami, maaf, seperti sekarang, tidak. Bani Israel itu disebut oleh Al-Quran, ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang baik, ada yang tidak. Jangankan Bani Israel, Bani Adam apalagi macam-macam. Ada Qabil, ada yang Habil. Berarti maaf, semua bangsa itu berkemungkinan ada yang baik, ada yang tidak baik. Juga keturunan kita, keturunan sebelum kita juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi tidak bisa mengeneralisir kalau Bani Israel seperti ini, tidak bisa juga. Kalau bangsa Arab seperti ini tidak bisa. Maka Nabi di akhir sebelum wafatnya tidak ada beda antara Arab dan non-Arab. Bahkan di hadis yang lain, seseorang itu tidak diangkat karena nasabnya, keturunannya, tapi diangkat karena amalnya. Jadi silakan dari manapun, dan kita tidak bisa request dulu, saya pengen lahir dari Bani A, tidak. Tapi yang Allah tetapkan bukan karena keturunan, bukan karena asal muasal, tapi yang Allah tetapkan yang paling tinggi derajatnya, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih, barakallahu fiik. Saya kembalikan ke moderator kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.